Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kepada saudara-saudaraku seasuhan, sebangsa dan setanah air, pertama-tama sambutlah salam pekek perjuangan kita. STK! Siap. Saudara-saudaraku sebangsa, seasuhan, dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara podcast Media Pusat Persaudaraan Setyati Winongo Tunas Muda. Dalam waktu dekat ini, Persaudaraan Setyati Winongo Tunas Muda akan melangsungkan sebuah acara. Acara yang sangat spektakuler, acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita seluruhnya, baik yang ada di tanah air maupun yang ada di mancanegara. Suran Agung Persaudaraan Setyati Winongo Tunas Muda tahun 2024 atau Suran Agung yang ke-121 sebentar lagi akan kita gelar. Tepatnya tanggal 21 Juli tahun 2024. Bersama kita telah hadir Ketua Panitia Suran Agung Persaudaraan Setyati Winongo Tunas Muda yang tentunya saudara-saudara sekalian tidak asing lagi. Ialah beliau saudara tua kita Bapak Hartono. Rahayu, Pak Har, sehat walafiat keadaannya? Alhamdulillah, Mas Yuan. Keadaan saya sehat selalu berkat doa dari saudara semua. Alhamdulillah, luar biasa. Masih tetap semangat? Semangat untuk istirahat kita. Ya, doa kami untuk Ketua Panitia selalu diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan di dalam melaksanakan acara kirap ataupun Suran Agung Persaudaraan Setyati Winongo Tunas Muda. Ngaten nggih, Pak. Amin ya rabbal alamin, Mas. Inilah saudara-saudaraku, saudara tua kita yang selama ini selalu ada di acara setiap Suran Agung, yang mana beliau mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba kupas satu persatu hal-hal yang terkait apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita taati, apa yang harus kita cermati di dalam pelaksanaan kegiatan Suran Agung. Saya tidak ingin terlalu lama-lama dan sudah tidak sabar lagi ingin menanyakan kepada Ketua Suran Agung tahun 2024, yang mana tema kita kali ini adalah Kamtibmas Pelaksanaan Suran Agung Persaudaraan Setyati Winongo Tunas Muda. Bapak Hartono yang saya hormati, kami ingin menanyakan, karena rangkaian acaranya juga sangat padat dan untuk kegiatan kita ini wajib hukumnya kita harus mendapatkan rekom dari Polda, dan kita pun syukur alhamdulillah sudah mendapatkan rekom itu. Ini patut kita syukuri. Kita pun juga sudah paparan dengan Polda bersama dengan saudara-saudara kita yang lain di jajaran panitia. Yang ingin kami tanyakan, apakah ada perbedaan Suran Agung tahun 2023 dengan Suran Agung di tahun sekarang ini? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Hartono. Silakan. Terima kasih, Mas Yuan. Sebelum kami menjawab pertanyaan, perkenankanlah kami, nama Rahmat Budi Hartono, kebetulan diberi amanah pada tahun ini untuk menjadi Ketua Panitia Suran Agung tahun 2024 yang saat ini kita berarti ke 121. Ya. Gitu, Mas. Sebelumnya terimalah salam kami kepada seluruh saudara-saudara kami seasuhan, Mas, yang di tanah air, bahkan yang di luar negeri. Marilah untuk tahun yang penuh berkah ini, tahun 2024 ini, kita selalu berdoa. Amin. Memohon kepada Allah, karena tanpa ridhonya
semuanya tidak akan terjadi. Amin. Untuk itu sekali lagi kepada saudara seasuhan kami mohon untuk selalu bermunajat, untuk bangun malam, sholat tahajud, memohon minta ridhonya Allah. Mudah-mudahan pergelaran atau peringatan Suran Agung di tahun 2024 ini, Mas, itu berjalan lancar, aman, nyaman, dan kondusif. Amin, Allahumma amin. Terus ada pun tadi pertanyaan dari Mas Iwan, kebetulan untuk tahun ini, Ya, mengingat kita berdirinya kita, asal-usul kita, itu ada sejarah ya Mas ya. Otomatis untuk tahun 2024 kita berusaha mengungkit, kita berusaha ngurah-ngurai atau budaya itu untuk tahun 2024 beda sekali Mas gitu. oh begitu. Ya, karena apa? Karena kita taat satu kepada pengasuh kita pertama, kedua asal usul bapak pengasuh yang terdulu, ya mau ndak mau kita angkat Mas, karena itu mencerminkan budaya juga. Ya. Makanya untuk tahun ini insya Allah berkat perjuangan saudara-saudara semua kita kemas Mas, untuk Suran Agung tahun 2024 ini kita kemas dengan budaya. Dan untuk tahun ini kita mengambil tema dari Ponorogan gitu Mas. Oh gitu. Jadi mohon maaf saya potong Pak Har. Iya. Untuk tema Suran Agung kita kali ini tahun 2024 adalah dengan tema Ponorogan. Iya. Gitu ya? Iya. Dan itu memang ada maknanya tersendiri ya? Iya. Tadi yang barusan dijelaskan oleh Pak Hartono selaku Ketua Panitia tadi ya? Iya. Oh gitu. Jadi begini Mas Nggih, karena Bapak pengasuh kita, pendiri kita di PSTM itu berasal dari Ponorogo Mas asal-usulnya. Dan melihat ikhwal sejarahnya, beliau itu masih ada kaitannya dengan Doro Katong maupun yang dulu menjadi raja-raja yang telahnya di Ponorogo gitu Mas. Jadi kalau boleh saya sedikit garis bawahi, dari beliau almarhum Haji Raden Jimat Hendro Suwarno. Iya. Ini garisnya ke atas, di sini ada Raden Katong atau Betoro Katong. Sedangkan Betoro Katong sendiri adalah putra dari Prabu Brawijaya yang kelima. Di sini akhirnya benang merahnya ketemu dengan konsep Ponorogan tadi ya? Iya, betul sekali Mas. Karena Luar kita biasa. wajib nguri-nguri budaya, menghormati, apalagi ini Bapak pendiri kita, ya, PSTM yang terdahulu, Bapak Raden Jimat Hendro Suwarno. Memang betul Mas, itu dari Ponorogo dan betul keturunan dari masih ada trah garis Doro Katong maupun raja-raja terdahulu gitu Mas. Ini saudara-saudara kita, Pak Hartono, tentunya harus benar-benar bisa memahami. Tidak hanya sekedar euforia, tidak hanya sekedar penggembira saja, namun rekam jejak sejarah yang tadi barusan disampaikan oleh Ketua Panitia tentang tema Ponorogan dari Persaudaraan Sejati Tunas Muda yang dikemas dalam konsep Suran Agung, ini memang bukan tidak beralasan. Dan ini perlu diketahui oleh saudara-saudara seasuhan dimanapun berada. Sehingga rekam jejak, bukti sejarah sangat jelas. Ngaten ya Mas? Iya, betul sekali Mas. Baik, luar biasa. Jadi saya menyambung tadi itu berarti tema besarnya adalah Ponorogan. Iya, betul. Sedangkan sekali, Mas. nanti keterlibatan dari perguruan-perguruan pencaksilat itu seperti apa nanti Mas? Atau Pak Hartono? Ya, selain kita nguri-nguri budaya Jawa dan melestarikan budaya Jawa, kita mengawali Mas, bahwa di sini di Madiun itu ada sebuah paguyuban, ya, paguyuban pencak silat. Nah, karena di sini ada 14 organisasi Mas, Perguruan, otomatis perguruan itu kita ajak, marilah kita kembali ke kita budaya dengan jalan kita nguri-nguri budaya. Contohnya ya Mas, yang kita awali, yang kita deklarasikan bahwa kita yang mengawali Mas, sehingga nanti supaya yang lainnya itu budaya itu menjadi cermin, bukan hanya masalah
masalah kegiatan organisasinya aja. Sehingga berbaur antara organisasi dan budaya itu nyawiji, Mas. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi konsep kita, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi gagasan kita untuk perguruan-perguruan yang ada di wilayah Kota Madiun dan Kabupaten ini muka menjadi hidayah, sehingga apa yang menjadi mindset orang luar yang katanya dimensi kami itu lambat laun bisa hilang, Mas, gitu. Karena kita mengawali, Mas, sekarang ya. Wah, ya, keren, ya. keren, Mas, keren. Jadi mohon maaf saya coba flashback lagi dari keterangan Bapak Ketua Panitia. Tatkala acara Suran Agung, kita akan libatkan sahabat-sahabat perguruan. Ada 14 sahabat perguruan yang ada di Madiun Raya ini. Kita coba tempatkan dari perguruan-perguruan ini dengan sebagaimana mestinya dalam satu bentuk sebuah acara di panggung Suran Agung, yang mana ini nantinya akan menjalin sebuah hubungan, sebuah silaturahim, sehingga terwujudkan persatuan dan kesatuan untuk keutuhan negeri itu tadi ya. Iya, benar. Jadi kita lewatnya bermacam-macam, Mas. Terutama budaya itu juga menunjukkan jenisnya bangsa, atau budaya menunjukkan dari kesekan budaya itu, sehingga nanti mengalir, Mas. Suatu saat insya Allah kalau kita mengemas ini dengan hati yang ikhlas, dan dari saudara dan empat perguruan itu makna dari Suran Agung dapat diserap dengan benar, tujuan itu mulia, Mas. Amin. Sehingga nanti tataran kita untuk menuju persatuan dan kesatuan guyub rukun, insya Allah kalau dasarnya kita itu dari keikhlasan, kebersamaan, gotong royong, insya Allah, Mas. Jadi apa yang menjadi mindset orang-orang luar itu kan bisa berubah pelan-pelan menuju kesatuan dan persatuan demi untuk utuhnya NKRI gitu, Mas. Allahumma amin. Luar biasa. Keren sekali, Mas Pak Hartono. Jadi ini sudah sangat sinergi dengan program pemerintah. Ya, betul sekali, Mas. Madiun Kampung Pesilat. Madiun Kota Pendekar. Kabupatennya Kampung Pesilat. Kotanya adalah Kota Pendekar. Dengan acara Suran Agung, kita kemas sedemikian rupa, kita jalin hubungan persatuan dan kesatuan 14 perguruan, sehingga tercipta Madiun yang benar-benar bisa rahmatan lil alamin. Amin. Sebagai bentuk rasa syukur kita, sehingga Madiun bisa menjadi kota budaya dengan 14 perguruan pencak silatnya, adem ayem, tidak ndredeg suro. Ya, itu, Mas, benar sekali. Gitu. Betul, Pak Pak Panitia. Ya, itu luar biasa itu. Ya, semoga saja niatan baik kita ini mendapat support, dukungan penuh. Saya yakin pemerintah akan mendukung, dan juga sahabat-sahabat perguruan tentunya pasti akan mendukung sekali acara ini. Amin. Barakallah. Mas. Baiklah, Pak Har. Saya masih ingin menggali lagi beberapa pertanyaan. Tadi sudah mengenai konsep tema Suran Agung di tahun 2024. Saya ingin bertanya juga, karena ini juga sangat krusial, yaitu teknis di dalam pelaksanaan Suran Agung, mulai dari pemberangkatan saudara-saudara dari titik mungkin di sekitaran Karisdanan Madiun atau bagaimana, sampai dengan kepulangan setelah acara. Ini secara teknisnya pasti sudah diatur oleh panitia dan juga bekerja sama dengan pihak keamanan. Mungkin di kesempatan kali ini Bapak Ketua Panitia Suran Agung bisa menyampaikan di media kita yang tercinta ini. Iya, Mas. Jadi gini, Mas, panitia sudah berusaha dan sudah memenuhi apa yang menjadi komitmen waktu kita mengadakan rapat-rapat dengan dari Forpinda maupun dengan penegak hukum, yang intinya bagaimana perjalanan Suran Agung ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan kondusif. Tentunya kita sebagai anggota salah satu organisasi yang mengadakan, apalagi ini Suran Agung,
pasti mengharapkan segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar, Mas. Tapi dari pihak keamanan pun karena orientasinya juga ingin membantu supaya aman, makanya kita ketemu baik di Polres, di Korem, di Polda, tujuannya satu, Mas, supaya perjalanan peringatan Suran Agong itu berjalan lancar. Adapun itu pun ditekankan kepada organisasi atau perguruan yang mengadakan kegiatan pada Suran atau Suran Agung itu, Mas, sehingga kemarin atas persetujuan dari Bapak Ketua Umum dan beliau juga tanda tangan, Mas, bahwa di situ ada maklumat yang jumlahnya 14 butir. Nah, terus tadi ada pertanyaan masalah perjalanan di mana saudara yang mau masuk ke Madiun untuk menghadiri kegiatan Suran Agung. Itu nggih? Nah, ini gini, Mas. Sebelumnya mohon maaf saudara-saudara seasuhanku yang berada dimanapun berada setanah air, perkenankanlah saya ingin menyampaikan teknis bagaimana saudara itu bisa masuk ke Madiun tidak terlepas dari aturan yang sudah disepakati, yang sudah ditandatangani oleh Bapak Ketua Umum kita, Mas. Ya, saya sebagai Ketua Panitia, kepanjangan tangan dari saudara-saudara, pertama, tolong saya mau menyampaikan dengan hati saya yang paling dalam bahwa kegiatan Suran Agung itu memang itu ulang tahunnya orang Esa, Mas. Ya. Cuman kita harus bisa membawa diri. Kemarin waktu di Polda rapat, kalau bisa saudara-saudara kita itu masuk mau menghadiri ke acara Suran Agung untuk yang tanggal 21 Juli 2024 itu bekerja sama dengan Polres masing-masing, Mas, supaya dikawal, sehingga tidak ada yang keluar dari ring pengawalan. Nah, nanti mohon izin kepada seluruh saudara-saudara, taatilah ketua cabang, karena nanti ketua cabang tanggal 14 itu mau ada kegiatan rapat ketua cabang, Mas. Dan ini saya singgung sedikit, karena tadi ada pertanyaan bagaimana teknis saudara-saudara bisa masuk ke Madiun untuk merayakan atau untuk menghadiri Suran Agung, gitu, Mas. Nah, terus yang kedua, apabila nanti di jalan atau menemukan sesuatu sifatnya itu dari medsos apa-apa, jangan terprovokasi. Tunjukkanlah kesantunan warga persaudaraan Tunas Muda Winongo Madiun, Mas. Sehingga kita memang benar-benar teguh taat pada aturan dan Bapak Ketua Umum, gitu, Mas. Mantap. Mantap. Mungkin, Mas, untuk teknisnya untuk pertama, karena untuk nanti lebih detailnya nanti kita tanggal 14 insya Allah kita mengundang semua ketua cabang yang ada di Mataraman, Mas, gitu. Ya. Sementara untuk teknisnya itu, dan nanti untuk penjelasan lebih tebal nanti tanggal 14, gitu, Mas. Jadi tadi sudah sangat jelas sebenarnya yang disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa perlunya koordinasi di masing-masing cabang dengan pihak kepolisian terkait di daerahnya. Ya, benar, Mas. Sehingga tali informasi atau hal-hal yang sekiranya mungkin di luar dari maklumat itu bisa diantisipasi oleh pihak kepolisian maupun saudara-saudara bersinergi. Ya, benar, Mas. Nah, dan semoga saja kita juga berharap saudara-saudara kita, sahabat-sahabat perguruan itu juga bisa menghormati, menghargai acara kita. Tentunya dengan ibarat kata sambung rasa. Ya, benar, Mas. Sambung rasa, tepo seliro, menghormati satu dengan yang lain, sehingga kita menghormati diri kita, menghormati orang lain sama saja menghormati diri kita sendiri. Ya, sehingga itu sambung rasanya dapat. Itu. Saya coba ingin bertanya kembali ini, Pak Har, terkait tadi sudah terkait dengan teknis pemberangkatan, nanti informasi lebih dipertebal lagi dengan adanya musyawarah dengan cabang-cabang. Iya, benar sekali, Mas. Terus mungkin bisa disinggung sedikit mengenai saudara-saudara ini nanti tentunya
kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke Madiun ini cukup luar biasa. Iya. Madiun pada hari itu tanggal 21 luar biasa Iya, untuk lalu sekali, Mas. lintasnya. Iya. Tentunya pihak keamanan pasti sudah memberikan atensi tersendiri. Kira-kira pagi itu mungkin sudah beliau-beliaunya sudah pada di posisinya masing-masing. Yang ingin kami tanyakan, Iya. bagaimana plotting parkir, Mas? Ini sehingga nanti saudara-saudara yang dari luar kota ini apakah sama dengan tahun yang lalu ataukah tahun ini ada perubahan sehingga plotting parkir yang selama ini sudah kita setting sedemikian rupa yang ada di ring road dan lain sebagainya itu bagaimana zona-zonanya? Mungkin bisa dijelaskan, monggo. Iya, Mas. Terima kasih, Mas Iwan. Jadi begini, untuk floating saudara-saudara, terutama untuk kendaraan besar roda 4, tolong untuk maklumat yang di situ tertera salah satu butir, itu harus, pertama ya Mas, harus mengadakan atau naiknya mobil atau roda 4 itu yang bak tertutup, Mas. Kenapa harus tidak tertutup? Karena satu, jangan sampai kegiatan Suranagung itu nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan, terutama insiden masalah perjalanan naik kendaraan yang roda 4 itu. Contohnya berdiri di atas kap, di samping bak itu bahaya sekali, Mas. Makanya kemarin disetujui dari Kapolda maupun Pangdam, baik PJU dari kepolisian maupun dari TNI itu sepakat bahwa kita wajib menggunakan kendaraan roda 4 yang tertutup, Mas. Alasannya supaya untuk keamanan saudara-saudara semua. Karena nanti niatnya mau datangin, mau memperingati Suranagung, malah ada musibah lah. Itu makanya dari keamanan memohon kepada panitia jangan sampai terjadi, Mas. Lah, akhirnya itu sebagai acuan keluarlah maklumat tadi, Mas, untuk pemberangkatan itu wajib menggunakan roda 4 dan bak tertutup dalam keadaan tertutup, Mas. Karena gini, yang sudah dipaparkan di Polda itu ada catatan, Mas, kita itu. Gitu ya, ada catatan saudara-saudara kita yang mau berangkat dari daerah masuk Madiun itu semua di video semua, Mas. Sehingga ada yang di atas kap, di samping sana. Kebetulan yang dari arah timur kemarin ada yang jatuh satu, Mas. Lah itu orientasi supaya tidak terjadi lagi. Karena jangan sampai Suranagung ini yang sakral ini akhirnya mengalih fungsi, Mas. Atau terjadi sesuatu sifatnya membahayakan nyawa. Lah kami sebagai panitia, karena itu niat baik, saya langsung koordinasi Bapak Ketua Umum, Bapak Ketua Umum juga merestui, jangan sampai kita istilahnya mendapat mara bahaya. Karena dengan tingkah laku kita, atau kita kurang paham dengan adanya bahaya lalu lintas gitu, Mas. Berarti untuk masalah pemberangkatan, apa kendaraannya. Terus untuk yang parkir, Mas, kemarin rapat pertama kali di GCIO di tempatnya namanya Kota Madiun, terus kedua di Polres Madiun Kota, terus ketiga di Korem, dan yang terakhir di Polda. Semua sudah di mapping, di plotting dari Polres, Mas. Jadi nanti petugas-petugas Polres yang ada di lapangan yang mengarahkan semua perjalanan plotting parkir, Mas. Baik dari zona timur, barat, utara maupun selatan. Dan itu durasinya gerakan sudah ada, Mas, atas 1 jam. Makanya itu nanti waktu rapat ketua cabang itu kita sampaikan juga supaya segera diinformasikan sampai rayon, Mas. Sehingga tidak ada yang lepas dari pengamatan dari Bapak Ketua Umum kita. Karena apa? Itu menjadi poin tersendiri bagi kita, Mas. Kalau bisa kita jangan meniru hal-hal yang tidak baik. Mungkin yang tahun kemarin, biar mereka begitu. Tapi kita mempunyai ajaran yang edipeni, Mas. Sehingga kami mohon kepada saudara, setelah nanti ketua cabang rapat, apa yang disampaikan ketua cabang, itulah apa yang sudah menjadi putusan, apa yang sudah dianu oleh ketua umum kita, Mas. Jadi gitu. Jadi masalah plotting,
Masalah kendaraan parkir yang jelas tempat parkir hanya satu di sepanjang ring road, Mas. Ya. Nah, di ring road. Nah, terus nanti zona yang sudah dibagi di situ sudah ditancapkan, Mas. Ditancapkan sebuah tanda atau apa bahwa mungkin dari barat sebelah sini itu sudah ada semua. Nah, kita tetap berkoordinasi, terutama korlap kita, Mas, dengan kepolisian membantu. Jadi membantu jalannya parkir itu supaya tidak semrawut, tertata, baik berangkat maupun nanti pulangnya, Mas. Karena sudah dibagi durasi waktu 1 jam setiap pemberangkatan itu sudah dibagi supaya tidak arus itu menumpuk di satu titik, gitu, Mas. Gitu ya. Jadi luar biasanya acara Suran Agung ini terkait dengan zona parkir yang sudah begitu tertata, cetak birunya dari tahun ke tahun, Iya. mungkin ada perbaikan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, seperti itu. Jadi mohon kiranya nanti saudara-saudaraku seasuhan, tatkala pemberangkatan mungkin bisa pentingnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait di Iya. wilayahnya, sehingga komunikasi tersambung dengan di zona terpusat parkir di ring road, karena ada di zona selatan itu nanti dari wilayah mana pun juga sudah terklarifikasi, zona utara, zona timur dan zona barat semuanya sudah pada plottingnya masing-masing. Iya. Dan pada jam yang sudah ditentukan. Benar begitu sekali, ya, Mas, ya. Ah, Terus kami tambahkan, Mas, kenapa sudah dibikin plotting dari Polres Madiun Kota yang notabene karena tempat penyelenggaranya di wilayah Polres Kota, Mas. Tapi menurut kesepakatan kemarin, itu kalau dikawal sehingga titik yang sudah dirapatkan itu pasti langsung menuju sasaran, Mas. Contohnya Ponorogo, jam sekian nanti ada kawalan. Masuk sini, masuk parkirmu di sini. Jadi gitu loh, Mas. Oke. Ya, Nganjuk umpamanya. Terus Ngawi juga sama, Mas. Nanti Polres masing-masing yang ngawal ditempatkan, bahkan mereka sudah rapat tersendiri. Ya. Sehingga nanti gak oleh menempati zona yang lainnya gitu, Mas. Oke. Baik, sudah komplit tadi yang disampaikan oleh Ketua Suran Agung. Yang ingin saya tanyakan, tadi sempat disinggung oleh Bapak Ketua Panitia, yaitu maklumat Aman Suro dan Suran Agung. Nah, kita tidak menutup mata bagi saudara-saudara kita yang mungkin jauh dari jangkauan informasi. Saudara-saudara kita yang mungkin, ya namanya saudara-saudara banyak itu mungkin mendengar, kadang yang ada juga yang mungkin karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Yang ingin kami tanyakan, apakah ada sanksi nantinya tatkala maklumat Aman Suro dan Suran Agung ini nanti sampai ada hal yang di luar dari maklumat Aman Suro? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih, Mas. Ini juga penting sekali Ya. supaya saudara-saudara tahu dan supaya tidak ada sesuatu tidak diinginkan terjadi atau apa. Tolong untuk saudara-saudara sekalian diperhatikan maklumat yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum kita, Bapak Pengasuh kita, itu menjadi tolak ukur pegangan, Mas. Jadi saudara-saudara jangan sampai keluar dari maklumat itu. Yang insya Allah nanti Bapak Ketua Umum juga mau podcast sendiri tangga setelah ini, setelah saya. Lah ini nanti tolong perhatikan apa yang menjadi acuan, apa yang telah menjadi komitmen Bapak Ketua Umum, tolong juga dijalankan. Dengan satu catatan, asal saudara-saudara kita semua, Mas, tidak melanggar pidana. Kemarin waktu di rapat di Polda itu hanya istilahnya apa ya, Mas? Kalau orang ngomong itu ringan, ya. Kecuali kalau sampean itu dengan pidana, contohnya minum minuman keras, berkelahi. Lah itu kalau memang hanya perjalanan, Mas, itu sampai sekarang belum tidak ada sanksi gitu loh. Ya itu alhamdulillah. Ya, semoga saja saudara-saudara kita ini bertambah usianya Suran Agung yang sudah 121. 121 ya, Mas. Semoga bertambah juga kesadaran. Itu harapan kita semuanya, Mas. Ya. Luar biasa. Saudara-saudara seasuhan,
sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Tidak terasa tadi pembicaraan kita dengan Ketua Panitia Suran Agung ini sudah mencakup begitu banyak hal yang mungkin bisa menjadi pegangan, bisa menjadi sumber informasi saudara-saudaraku tatkala mengadakan perjalanan, mencermati, mengikuti Suran Agung di Persaudaraan Sejati Winongo Tunas Muda. Memang acara Suran Agung ini hanya setahun sekali. Namun kerinduan saudara-saudara pasti sangat luar biasa. Namun demikian jangan sampai kerinduan yang luar biasa ini merusak acara yang luhur, penuh dengan budaya, penuh dengan makna ini, menjadikan akhirnya sesuatu yang tidak bermakna. Iya Mas, benar sekali itu. Iya. Jadi saya berterima kasih kepada khususnya Bapak Hartono selaku Ketua Panitia. Kami juga berterima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa pagi, sore, siang, malam, bahkan sampai menjelang subuh ya Mas. Kami percaya Bapak Ketua demi sukses dan lancarnya acara. Nah, untuk itu sekali lagi kami dan kita semuanya ikut berdoa. Semoga acara Suran Agung kita kali ini di tahun 2024 yang ke-121 semoga selalu diberikan kemudahan. Selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan keselamatan, sehingga bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Sukses untuk saudara-saudara seasuhan, sukses untuk pihak keamanan, sukses untuk kota Kabupaten Madiun. Kan begitu. Baiklah, saya kurang afdol kalau tidak berjabatan tangan dengan Ketua Panitia, karena harus dengan semangat dan kekuatan yang luar biasa. Mas, Semoga lancar, sukses. Amin Mas, amin. Saudara-saudaraku seasuhan, sebangsa dan setanah air. Barusan kita ikuti sebuah pembicaraan yang sangat menarik tentunya bagi kita semuanya. Yang perlu kita cermati dan bisa kita simpulkan dari dialog kita dengan Ketua Panitia Suran Agung, bahwa acara Suran Agung yang mana setiap tahun sekali ini selalu dikemas dengan sebuah acara-acara budaya. Acara-acara budaya ini pun tidak sekedar acara yang begitu saja digelar, namun mempunyai sebuah makna dan arti. Dari rangkaian budaya seperti ini, sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita mau berpikir arif dan bijaksana, ini sebenarnya kita wajib introspeksi diri. Begitu hebatnya budaya leluhur bangsa Indonesia, yang akhirnya kita uri-uri sampai dengan hari ini melalui Suran Agung. Sehingga harapannya dari rangkaian budaya Suran Agung ini, saudara-saudara seasuhan dimanapun berada, kita harapkan kesadaran diri sendiri. Sekali lagi, kesadaran diri sendiri untuk mempertahankan budaya leluhur, mengamini apa yang menjadi ajaran kita yang Edipeni dan Adiluhung, sehingga tindak tanduk kita di dalam pelaksanaan Suran Agung ini benar-benar bisa menjadi suri tauladan. Bukan euforianya, bukan kegembiraannya, tetapi keagungan, kesakralan acara Suran Agung yang dikemas dengan budaya seperti ini memberikan sebuah effort, memberikan sebuah kekuatan, rasa kesadaran diri untuk selalu tunduk tawaduk dengan ajaran kita. Eling kuat selamat toto tatak tutuk, selamat lahir dunya lan akhirat. Itu sebenarnya yang ingin kita raih dan kita
dapatkan. Saudara-saudaraku seasuhan, sebangsa dan setanah air, tidak terasa waktu begitu cepat. Sampai ketemu di acara Suran Agung Persaudaraan Setiati Winomo Tunas Muda yang ke-121. Pesan dari kita untuk saudara-saudaraku seasuhan, STK memanggil, STK bergerak. Sambutlah salam pekik perjuangan kita. STK! Jaya! Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.